Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap ngeklik tombol petir. Anjas. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network ya teman-teman ya. Jadi di sini gua menemukan postingan di TikTok ya. Jadi di sini gua coba baca aja karena memang belum ada pembaruan atau kabar terbaru dari Pi sendiri untuk di dashboardnya ya, karena dashboardnya masih sama, masih rekap hasil kemarin. Jadi di sini gue mau bacain aja postingan yang ada, semoga aja bisa menambah pengetahuan kalian mengenai Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini seperti yang ada di layar kalian semua, kabar baik, Pi Network berunding dengan IMF, World Bank dan Central Bank. Wow, ini sangat luar biasa ya. Karena memang kedepannya ini akan menjadi sesuatu mata uang digital yang sangat-sangat fenomenal teman-teman. Oke, jadi di sini gue langsung baca aja untuk postingan tersebut. Dalam perkembangan yang mengejutkan para penggemar mata uang kripto dan pengamat keuangan, sumber internal menyatakan bahwa Pi Network mungkin telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa lembaga keuangan paling kuat di dunia, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF ya teman-teman ya, dan beberapa bank sentral di seluruh dunia. Meskipun rinciannya masih minim dan belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan, implikasi dan aliansi semacam itu dapat terbukti monumental bagi masa depan mata uang digital. Dan untuk IMF sendiri sebenarnya sudah terlihat saat ada predik The Simpsons itu ya teman-teman ya. Di situ ada logo IMF, kalau teman-teman perhatikan. Di situ ada orang yang sedang mengangkat logo IMF. Nah, itu sebetulnya adalah suatu kisi-kisi ya untuk kita semua ya mengenai Pi Network sendiri ya. Oke, kita next lagi. Jadi menurut komunikasi internal yang dirahasiakan, Pi Network disebut-sebut tengah membentuk aliansi tidak hanya dengan otoritas keuangan global, tetapi juga dengan layanan pembayaran internasional yang nama-namanya saat ini dirahasiakan karena sifat negosiasi yang rahasia. Oke, memang untuk Pi Network ini memang proyeknya S2N ya, silent ya teman-teman ya, silent, tapi begitu ada perkembangan langsung diumumkan di dashboard Pi sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk Pi Network ya. Jadi nggak terlalu bertele-tele, nggak terlalu banyak omong, sekali ada perkembangan langsung diumumkan di layar beranda kalian teman-teman. Oke, next. Kemitraan dilaporkan merupakan bagian dari visi strategis yang lebih luas yang bertujuan untuk memposisikan Pi sebagai mata uang digital yang diakui secara global dengan utilitas dunia nyata dan penerimaan regulasi ya teman-teman ya. Jadi memang ini yang menjadi PR kita semua. Regulasi ini yang sangat-sangat diperlukan supaya semua negara ini bisa menggunakan Pi Network sendiri teman-teman di negaranya masing-masing gitu teman-teman. Oke, jika diverifikasi kalau kolaborasi ini dapat membuka jalan bagi integrasi Pi Network yang mulus ke dalam sistem keuangan utama yang memungkinkan pembayaran lintas batas, dukungan kelembagaan dan legitimasi yang selama ini sulit dicapai oleh banyak proyek mata uang kripto. Sebuah langkah menuju inklusi keuangan global, Pi Network yang dimulai sebagai aplikasi penambangan seluler eksperimental telah berkembang menjadi komunitas global yang dinamis dengan lebih dari 60 juta pengguna ya teman-teman ya. Tidak banyak proyek blockchain yang berfokus pada spekulasi dan perdagangan token. Pi telah menempatkan penekanan signifikan pada pembangunan ekosistem yang digerakkan oleh
pengguna memprioritaskan aplikasi dunia nyata dan teknologi penyelarasan strategis dengan lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas PI, tetapi juga menandakan fase baru dalam evolusi platform. Fase di mana kebijakan, kepatuhan, dan infrastruktur bertemu dengan adopsi akar rumput, teman-teman. Manfaat dan potensi dari kemitraan ini sangat luas, dan di sini ada beberapa contoh-contoh manfaatnya ya. Jadi di sini kepatuhan global dapat memungkinkan PI berfungsi secara legal di sejumlah ekonomi utama termasuk Amerika Serikat, UK, Inggris, dan Asia. Manfaat potensial dari kemitraan ini sangat luas, misalnya kepatuhan global dapat memungkinkan PI berfungsi secara legal di sejumlah ekonomi utama termasuk Amerika, UK, Inggris, dan Asia. Kolaborasi bank sentral dapat memfasilitasi prosedur KYC yang lebih lancar, peningkatan pengawasan moneter, dan integrasi mata uang lokal. Dukungan dari layanan pembayaran internasional dapat mempercepat adopsi di kalangan pedagang dan bisnis, memperkuat penggunaan PI sebagai mata uang nyata. Nah, kalau kalian tahu berita untuk yang kemarin itu ada PI Bangka ya teman-teman ya. Ini nantinya luar biasa sih kalau memang diterapkan PI Bangka itu ya, karena itu akan memungkinkan kalian bisa mentransfer melalui e-wallet ya teman-teman ya, seperti itu. Masih rahasia tapi sinyal jelas, meskipun nama-nama lembaga tertentu masih belum dikonfirmasi. Beberapa analisis komunitas dan pakar blockchain telah mencatat peningkatan tajam dalam aktivitas pengembangan backend dalam ekosistem PI, khususnya di sekitar protokol keuangan dan lapisan keamanan transaksi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tim sedang mempersiapkan diri untuk jenis pengawasan regulasi yang menyertai kemitraan tingkat tinggi ya teman-teman ya. Nah, kalian jadi jangan salah paham kalau core team itu sebenarnya sudah berusaha sangat-sangat semaksimal mungkin teman-teman untuk mewujudkan cita-cita daripada Pi Network sendiri. Nah, ini bisa kalian ambil untuk sisi positifnya dan buang yang sekiranya tidak terlalu penting untuk Pi ya teman-teman ya. Karena postingan-postingan seperti ini memang untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita gitu, supaya kita itu masih percaya sama project Pi Network teman-teman. Karena memang kalau kita lihat sendiri, kalau kalian yang udah lama mungkin tahu lah gimana project ini akan ke depannya gitu, karena sangat-sangat luar biasa. Ini beda dari kripto yang lain teman-teman. Oke, jadi kalian bisa baca sendiri aja ya. Di sini sebenarnya ada postingan dari Dadang Hidayat. Kalau kalian lihat, nah di sini ada Dadang Hidayat. Kalian bisa ke situ aja. Kalau untuk penjelasan gua belum jelas, kalian bisa langsung baca sendiri. Dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Gua cuma mau baca postingan-postingan karena memang belum ada berita terbaru dari core team sendiri ya teman-teman ya. Jadi gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye.